calling this one? The Croods menceritakan tentang kehidupan keluarga manusia gua yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah dunia yang terus berjalan. Hingga suatu hari terjadi bencana alam yang mengharuskan mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperkenalkannya anggota keluarga The Croods yang berisikan Ip, ayahnya Grok, ibunya Angga, adiknya Tank dan Sandy, serta neneknya Grant. Mereka adalah satu-satunya keluarga manusia gua yang masih hidup, setelah beberapa keluarga manusia gua lainnya yang sudah tewas entah karena alam, penyakit, ataupun dimakan binatang buas. Untuk bertahan hidup mereka pun tinggal di dalam sebuah gua. Keluarga The Croods bisa bertahan sampai hari ini karena Grok memiliki peraturan yang sangat ketat dan bersifat overprotective. Semua hal itu dianggap berbahaya dan mengancam kehidupan mereka, serta dilarang sangat keras oleh Grok. Singkat cerita, saat pagi hari keluarga The Croods pergi untuk mencari makan. Setelah menemukan sasaran, mereka pun menyusun rencana. Keluarga The Croods dengan sangat baik bekerja sama untuk mendapatkan sebuah telur. Namun sayangnya banyak hewan lain yang juga menginginkan telur tersebut. Hingga terjadilah aksi perebutan telur antara keluarga The Croods dan hewan-hewan liar. Saat hampir berhasil mendapatkan telurnya, mereka tanpa sengaja membangunkan hewan purba buas di sana bernama Macau. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untuk melarikan diri, Grok dengan cepat melemparkan keluarganya ke atas tubuh hewan yang lebih besar lainnya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos. Setelah itu Aga membagikan telur tersebut pada semua keluarganya. Hingga tidak terasa hari hampir gelap. Keluarga The Croods pun bersiap untuk kembali masuk ke dalam gua. Di saat mereka sedang membersihkan diri, terlihat Ip malah memanjat tebing untuk melihat matahari terbenam. Saat akan pulang, tiba-tiba saja terdengar suara dari atap. Ip yang penasaran lalu berniat untuk mencari tahu sumber suara itu. Namun sayangnya Grok datang bersama dengan Macau. Grok pun lalu berusaha untuk menahan hewan itu. Sampai akhirnya ia bersama dengan Ip berhasil masuk ke dalam gua menghindari Macau itu. Sesampainya di gua, Grok dan Ip saling berdebat. Tapi untungnya Aga berhasil menenangkan suasana. Aga pun lalu menyuruh Grok untuk bercerita. Semua anggota keluarga pun sangat antusias mendengarkan cerita Grok. Tapi ternyata cerita tersebut hanyalah untuk menyindir Ip yang terlalu penasaran dengan dunia luar. Padahal hal itu biasa saja membuatnya mati sia-sia. Singkat cerita, di saat semua sedang tertidur, Ip terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Ia lalu melihat sebuah cahaya masuk ke dalam gua. Awalnya Ip merasa takut karena ia baru pertama kali melihat cahaya tersebut. Namun lama-kelamaan Ip malah bermain dengan berusaha menangkap cahaya tersebut. Ip berusaha keluar dengan mengendap-endap. Setelah itu ia pun berlari untuk mengejar cahaya tersebut. Ternyata cahaya yang dilihatnya adalah api. Ip yang baru pertama kali melihat api merasa sangat takjub dan terus memandangi api tersebut sampai ingin memegangnya. Hingga tak lama kemudian datang sesosok makhluk mengerikan. Ip yang kaget dan ketakutan lalu mau menyerangnya. Namun ternyata makhluk itu adalah manusia gua bernama Guy yang sedang memakai kostum. Di sisi lain, Grok yang terbangun akhirnya sadar jika Ip sudah kabur. Grok yang takut terjadi apa-apa dengan Ip langsung pergi untuk mencarinya. Kembali pada Ip dan Guy, nampak api tersebut hampir saja padam karena Ip yang tidak bisa diam. Tapi dengan cepat Guy berusaha menyalakan apinya lagi karena ia takut dengan kegelapan. Setelah itu Guy mencoba mengenalkan Ip dengan api.
bel hewan peliharaannya, dan juga celana buatannya. Bahkan Guy memberitahu teori pribadinya tentang dunia yang sebentar lagi akan berakhir. Oleh sebab itu, ia mengajak Ip untuk ikut bersamanya menuju tempat tinggi seperti gunung. Tapi sayangnya Ip tidak bisa melakukan hal itu. Mendengar jawaban Ip, Guy lalu memberikan trompet kerang pada Ip. Ia lalu berkata, jika suatu saat ia membutuhkan bantuan Guy, tiup saja trompet kerang tersebut. Saat pagi tiba, Guy pergi bertepatan dengan datangnya Grok. Mereka pun lalu segera pulang dan kembali berkumpul. Namun saat Ip menunjukkan trompet kerang pemberian Guy, keluarganya yang takut dengan hal baru langsung menghancurkannya nih. Hal itu tentu membuat Ip marah. You can't keep me inside forever. Namun tak lama kemudian terjadi gempa bumi yang membuat bebatuan jatuh dan menghancurkan gua tempat tinggal mereka. Namun berkat kejadian itu, mereka akhirnya bisa melihat wilayah baru yang sangat indah. Awalnya Grok masih tidak mengizinkan keluarganya untuk memasuki wilayah hutan tersebut. No one is going anywhere. Namun tak lama kemudian, datang Macau mengejar mereka. Namun keluarga The Cruz terpaksa lompat ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka memutuskan untuk mencari gua baru. Hal itu karena Grok merasa dunia luar masih begitu menyeramkan bagi mereka. We can't be out in the open. Wait. Namun belum lama berjalan, mereka sudah dikepung oleh sekumpulan monyet. Di sana Grok berusaha mengusir mereka, tapi yang ada malah dirinya yang dipukuli berkali-kali oleh para monyet itu. Di waktu yang sama Macau datang karena mencium keberadaan keluarga The Cruz. Mereka pun langsung kabur dengan memanjat pohon. Namun ternyata pohon itu adalah seekor hewan. Mereka pun kembali kabur ke dalam sebuah gua kecil. Namun ternyata gua itu adalah seekor paus darat. Paus darat itu pun langsung mengeluarkan keluarga The Cruz dari mulutnya. 3, 4, 5, 6. Singkat cerita, Macau sekarang sudah berada di depan mereka nih. Namun saat matahari akan terbenam, tiba-tiba Macau itu kabur. Awalnya mereka kira Macau itu takut pada kegelapan. Tapi ternyata Macau itu takut pada Piranikis, yaitu sekumpulan burung merah buas dan mematikan. Kemudian keluarga The Cruz melihat Piranikis tersebut memakan ikan paus darat di hadapan mereka dalam sekejap. Hal itu pun membuat mereka langsung panik dan berusaha untuk membuat pertahanan. Namun dengan sigap, Ip langsung mengambil trompet tanduk dan membunyikannya. Hingga tak lama kemudian Guy datang menolong dengan membuat api. Ternyata Piranikis tersebut sangat takut dengan api dan akhirnya keluarga The Cruz bisa selamat. Namun setelah itu bukannya berterima kasih, keluarga Ip malah mau menyerang Guy. Untungnya saja Ip langsung menolong dan mengenalkan Guy pada mereka. Ia pun memberitahu jika benda menyala itu adalah api. Reaksi keluarga Ip pun ternyata sama dengan waktu itu. Mereka merasa takjub dan penasaran dengan api tersebut. Namun kemudian keluarga The Cruz malah membuat ladang jagung terbakar hingga menjadi popcorn. Please, I'm only 9. They're biting me. Keesokan harinya, Guy yang tidak ingin bersama dengan keluarga The Cruz yang aneh dan kasar, lalu segera pergi dari sana. Namun sayangnya Guy malah ditangkap karena merasa sangat membutuhkan api buatan Guy. Setelah itu Grok memasukkan Guy ke batang pohon dan mengajaknya untuk pergi mencari gua. Namun di sana Guy mau pergi ke arah yang berlawanan. Melihat arah tujuan Grok yang tidak aman, akhirnya ia pun setuju dengan Guy untuk pergi ke arah gunung. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Mereka yang sangat lapar lalu berhenti dan mulai menyusun rencana untuk mendapatkan telur burung. Tapi kenyataannya rencana mereka tidak ada yang berhasil nih.
hingga akhirnya mereka terpaksa memakan kalajengking purba untuk mengganjal perut mereka sementara waktu. There. What happened to the egg and the bird? Guy yang sudah sangat kelaparan lalu meminta Ip untuk melepaskannya karena ia ingin memberitahu Ip tentang bagaimana caranya berburu. Di sana Guy memiliki cara yang lebih efisien, yaitu dengan cara memasang jebakan dan sedikit memancing burung itu. Walaupun sempat gagal dan terjadi kejar-kejaran, akhirnya burung itu berhasil ditangkap dan mereka pun bisa makan besar nih. Pada malam harinya, Guy merasa semakin aneh dengan keluarga The Cruz yang sangat rakus saat makan. Kemudian akhirnya Guy tahu jika hal itu terjadi karena keluarga The Cruz selalu kekurangan makanan. Dan hal itu membuat Grok merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cukup. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, ia pun lalu mulai bercerita. Namun lagi-lagi ceritanya berujung pada kematian. Kemudian Guy pun ikut bercerita dan cerita itu sangat disukai oleh keluarga The Cruz kecuali Grok. Grok yang tidak ingin keluarganya semakin menyukai Guy langsung menyuruh mereka untuk tidur karena hari sudah malam. Tomorrow isn't a place. We are going to shut our eyes and sleep. Keesokan paginya mereka pun sampai di jalur yang tanahnya ditutupi dengan batu-batuan tajam. Saat keluarga Ip merasa kesakitan karena menginjak batu-batu tersebut, anehnya Guy tidak merasa sakit sama sekali. Dan ternyata Guy sudah memakai sendal buatannya sendiri. Melihat hal tersebut, Guy pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk segera kabur dari keluarga The Cruz. Namun pada akhirnya, Guy yang tidak tega melihat Ip dan keluarganya kesakitan, ia pun kembali. Di sana ia pun membuat kesepakatan agar dirinya tidak dimasukkan lagi ke dalam batang kayu. Now, kick it away. Setelah itu Guy membawa beberapa benda yang dapat dijadikan sandal. Ia pun lalu memberitahu jika semua ini ia dapatkan dari otaknya yang pintar. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Saat mereka bertemu dengan para monyet, Guy memberikan pisang pada mereka agar mereka tidak perlu bertarung dengan para monyet. Saat di lembah pun Guy mengajari keluarga The Cruz cara menggunakan enggrang agar tidak diserang oleh macau. Sepanjang perjalanan itu Guy terus memberikan banyak solusi agar perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar. Hingga tibalah mereka di tempat seperti labirin. Karena harus berpencar, Guy memberikan trompet kerang satu persatu pada mereka agar dapat berkomunikasi. Meskipun sempat terjadi perdebatan karena Grok tidak setuju jika keluarga mereka berpencar. Namun karena tiba-tiba ada gempa yang besar, mereka pun akhirnya terpisah. Di sana mereka sangat berusaha keras agar dapat keluar menggunakan cara masing-masing. Aga, Grant, dan Sandy mendapatkan ide pertama mereka dan berhasil melewati tanaman karnivora dengan cara bersembunyi di balik kelopak bunga. Di sisi lain, Tank berhasil mengelabui seekor anjing buaya, bahkan menjadikannya teman nih. Di tempat lain, Ip dan Guy pun semakin dekat dan akrab. Sementara Grok malah tersesat dan terjebak di jurang. Sampai akhirnya Aga datang menjemputnya. Karena hari sudah malam, Guy dan beberapa keluarga The Cruz akhirnya beristirahat di sebuah pohon. Lalu tak lama kemudian Aga dan Grok datang, tapi sayangnya Grok tidak mau naik ke atas pohon. Karena ia merasa tidak ada manusia gua yang tinggal di atas pohon. Setelah itu Guy mengajak Ip dan keluarganya naik ke atas pohon. Untuk pertama kalinya keluarga The Cruz melihat langit yang bertabur bintang. Crosses our sky comes to rest up there. Di tempat lain, Grok yang menyadari jika keluarganya akan mengikuti kemanapun Guy pergi, mulai merasa bersaing dan menunjukkan ide-ide cemerlangnya. Tapi yang ada semua itu sia-sia nih. Them shades. Where do you get these great ideas? And I'm calling this one. Setelah melewati perairan, akhirnya mereka sampai dekat dengan pegunungan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Grok menyuruh semua keluarganya masuk ke dalam gua. Akan tetapi di sana mereka malah menolak dan ingin ikut bersama dengan Guy.
Hal itu sontak membuat Grok semakin kesal dengan Guy karena sudah merubah keluarganya. Grok lalu mengejar Guy, tapi sayangnya mereka malah terjebak di lautan aspal. Keep talking! Countermeasures! Caveman! No, wait! Grok yang kesal lalu berusaha untuk melepaskan diri, namun Guy menyuruhnya untuk menyerah saja. Karena tidak ada yang pernah bisa menyelamatkan diri dari lautan aspal. Begitu juga dengan orang tuanya dulu, yang meninggal karena tenggelam di lautan aspal. Mendengar hal tersebut, Grok merasa simpati dan kasihan. Grok yang tidak mudah menyerah lalu menyuruh Guy menggunakan otaknya untuk mencari ide, agar mereka bisa keluar dari lautan aspal. Come on. You can do it. Setelah berpikir, Guy lalu membuat macau palsu untuk menarik perhatian macau asli. Alhasil trik itu dapat membuat Guy dan Grok terbebas dari lautan aspal. Tak lama kemudian macau asli akhirnya mengetahui jika dirinya telah dibohongi. Tapi beruntungnya mereka berhasil selamat karena tanpa sengaja macau terkena cairan aspal yang membuat dirinya terlempar. Singkat cerita, Guy dan keluarga The Cruz berhasil bersama lagi. Namun tak lama kemudian terjadi retakan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Hal itu membuat mereka dengan secepatnya pergi ke tempat tujuan. Tapi sayangnya retakan itu telah menghalangi mereka. Melihat hal itu, Guy merasa harapannya sudah hilang. Kemudian Aga menyuruh keluarganya untuk segera masuk ke dalam gua. Tapi di sana Grok tidak menyerah, ia yakin keluarganya masih bisa selamat. Walaupun ia tidak memiliki kepintaran, tapi ia memiliki kekuatan yang bisa dengan mudah melemparkan keluarganya ke seberang. No more dark. What's the point of all this? It's a chance. Singkat cerita, Guy adalah orang pertama yang Grok lempar. Melihat hasilnya berhasil, ia pun lalu melemparkan anggota keluarganya satu persatu. Hingga akhirnya giliran Ip pun tiba. Di sana Ip merasa sangat sedih karena ia harus melihat ayahnya berkorban seperti itu. Sebelum Ip dilempar, ia pun lalu mengungkapkan rasa sayangnya pada Grok. Dan tanpa disangka, Grok pun melakukan hal yang sama. Karena retakan semakin melebar, Grok dengan segera melemparkan Ip. Sementara dirinya yang tidak bisa menyeberang lalu berlindung di dalam sebuah gua. Dan untuk pertama kalinya Grok berhasil membuat api. Kemudian Grok yang teringat keluarganya lalu menggambar mereka di sebuah batu hingga tiba-tiba muncul macau di belakangnya. Awalnya Grok berpikir jika hewan itu akan menyerangnya, tapi ternyata hewan itu hanya merasa takut dan ingin berlindung bersama Grok. Berkat kejadian itu mereka pun menjadi akrab. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara trompet. Grok berpikir suara itu adalah pertanda jika keluarganya sedang dalam masalah. Ia pun lalu berusaha keras hingga Grok mendapatkan ide pertamanya. Dengan cepat Grok menyiapkan kerangka tulang. Ia lalu melapisi tulang itu dengan cairan aspal. Kemudian Grok dengan nekat memancing Piranikis untuk mendekat dan menempel pada kerangka itu. Dan akhirnya mereka bisa terbang untuk bertemu dengan keluarganya. Namun saat sudah terbang, Grok melihat beberapa hewan di sepanjang perjalanan. Karena kasihan, ia pun berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan itu. Dan hal itu membuat muatan menjadi lebih berat, yang membuat perjalanan mereka terhambat. Hal itu membuat Grok kembali menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, Ip masih terus meniup trompetnya, lalu diikuti oleh keluarganya yang lain. Hingga tiba-tiba Grok pun berhasil selamat bersama dengan para hewan lainnya. Sekarang mereka bisa berkumpul lagi. Tak ketinggalan juga dengan Guy yang bersama dengan mereka. And 7. And 8. Setelah itu Grok memperkenalkan macau sebagai kucing peliharaannya. Dan mereka pun pergi ke dunia yang baru. Mereka bahkan melakukan inovasi baru seperti berfoto di zaman ala purba dan hal-hal baru yang sangat menyenangkan. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.